Bisa dikatakan kalau mati satu masih satu gitu. Bukan tumbuh 1000 tapi masih satu. Ada serepnya gitu. Kalau tanam cuma satu, kalau dimakan satu ya udah habis. Iya, iya gitu. Jadi ada sebagai jaga-jaga gitu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Botanisme. Video kali ini akan membahas budidaya tanaman timun yang hasilnya bisa dikatakan sangat istimewa meskipun dengan perawatan yang sangat sederhana. Sedikit bocoran, meskipun ini budidaya tanaman timun dan ditumpang sarikan dengan tanaman cabai dan baru dilakukan pengocoran 1 kali. Kira-kira kiat suksesnya seperti apa? Video lengkapnya setelah yang satu ini. Oke, baik sahabat petani semua, kembali lagi bersama saya Zaki di channel Mitra Bertani TV. Seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai budidaya tanaman timun. Nah, sebelum kita masuk pada sesi wawancaranya, saya akan mengajak sahabat petani semua untuk melihat kondisi tanaman terlebih dahulu. Bisa teman-teman lihat ya, di samping kanan saya ini ada contoh tanaman timun yang saat ini adalah petikan keempat atau kelima. Dari segi buah bisa dikatakan sangat maksimal. Buahnya cenderung hampir seragam atau dalam ukurannya itu standar, lurus, kemudian besarnya standar. Warna buahnya ini sangat hijau. Meskipun ini adalah sebagai tumpang sari, jadi tanaman utamanya ini adalah tanaman cabai, kemudian timun ini hanya sebagai tanaman tumpang sari. Dan sang pemilik lahan ini belum terlalu lama dalam urusan budidaya tanaman timun. Dan yang lebih menarik lagi, ini baru dilakukan pengocoran 1 kali. Ini cukup mustahil dilakukan karena kalau sebagian daerah mungkin setiap kali setelah panen itu biasanya dikocor. Ini untuk tanaman timun baru 1 kali dilakukan pengocoran, tapi hasilnya tidak tanggung-tanggung lagi. Tanpa lama-lama lagi, kita akan langsung masuk pada sesi wawancara. Oke, baik sahabat petani semua, di samping saya sudah ada sang pemilik lahannya langsung. Monggo Pak, mungkin bisa memperkenalkan diri. Untuk saat ini dan waktu ini, nama saya Bapak Ragil Yahya, Dusun Derban, untuk Kelurahan Munggangsari, Kecamatan Kalianggrek, Kabupaten Magelang. Pak Yahya ya Pak? Iya. Untuk saat ini bernama Pak Yahya, apa ada kemungkinan besok ganti nama ini? Enggak, untuk panggilan Pak Yahya. Oh. Nama lengkap saya Ragil Yahya. Oh, Pak Ragil Yahya. Iya. Kirain ada rencana ganti nama. Oh, enggak ada. Enggak ada. Untuk nikah cukup untuk 1 kali. Oke, Pak Yahya, mohon maaf ini mengganggu waktunya. Oh iya. Karena kemarin kalau kita melihat di gambar itu tanaman timunnya itu sangat bagus, buahnya sangat menggiurkan lah, sangat istimewa. Jadi kita datang ke sini dan memang benar, ternyata malah lebih bagus daripada yang digambar. Tanaman timunnya itu ternyata lebih bagus. Pak Yahya, untuk tanaman timun sendiri ini ditumpang sarikan atau hanya tanaman timun ini? Untuk saat ini tidak khusus untuk timun, cuman kalkulasi tumpang sari. Ditumpang sarikan? Iya. Berarti alasannya itu kenapa kok ditumpang sarikan? Untuk tanaman cabai, untuk modal itu terlalu banyak. Jadi untuk keselanjutannya, untuk pengobatan atau pupuk itu bisa diambil dari tumpang sari. Berarti kalau cabai, kalau menunggu hanya di tanaman cabai juga waktunya terlalu lama. Iya, Pak. Iya. Jadi sambil menunggu tanaman cabai bisa ditumpang sarikan dengan tanaman timun terlebih dahulu. Iya. Sebelum masuk ke pembahasan Pak, ini untuk lahan dasarnya sendiri, ini untuk pupuk dasarnya ini pakai apa saja ini Pak? Saat ini saya ambil SP dan ZA. SP36 dan Iya. ZA. Pupuk kandang menggunakan tidak Pak? Kristal ya. Kristal kotoran ayam ya, Pak, kotoran ayam. Ya. Alasan menggunakan ZA dan SP36 itu kenapa Pak? Karena mungkin kan kalau daerah sini kan mungkin rata-rata tetap menggunakan Ponska gitu. Tapi kalau atau NPK lah, kalau Pak Yahya kok tidak menggunakan yang NPK itu kenapa Pak? Alasannya untuk perbedaan dampak tanah. Untuk tanah itu pakai Ponska itu agak padat atau mengering, mengeras. Kalau pakai SP itu agak gembur. Jadi sejauh ini yang Pak Yahya rasakan itu
dari struktur tanah itu beda ya Pak Iya. antara menggunakan Ponska dan SP36 itu. Kalau yang Ponska itu lebih cenderung mengeras gitu ya, Iya. kering. Tapi kalau untuk yang SP36 itu cenderung gembur. Gembur, Kalau ya. untuk pertumbuhan tanaman atau dari tingkat kelayuan atau virus atau gimana itu ada bedanya atau tidak Pak? Jelas ada. Bedanya gimana? Nah, untuk SB itu memang saya rasa untuk kali ini memang agak beda untuk mengurangi bule lah, bule. Itu sudah dicoba di beberapa tempat Pak ya? Iya, Memang dari pengalaman kalau menggunakan Ponska itu tingkat kuningnya lebih banyak lebih itu. banyak. Tapi kalau untuk SP sampai sejauh ini di beberapa tempat alhamdulillah untuk virus kuning bisa minim ya Pak Ya, untuk mengurangi lah. mengurangi gitu. Jadi itu ya mungkin penggunaan pupuk kimia tidak menggunakan pupuk Ponska atau NPK itu ada alasannya, karena menurut beberapa pengalaman yang dialami oleh beliau itu dari struktur tanahnya memang lebih cenderung mengeras gitu. Beda dengan penggunaan fosfat, tanahnya itu lebih gembur lah. Kemudian dari perkembangan virus Gemini untuk tanaman yang menggunakan Ponska itu beliau mengatakan bahwa intensitas terserang virus Gemininya itu lebih tinggi dibanding dengan hanya menggunakan SP36 dan ZA ini ya Pak ya. Iya, Dan dikombinasikan dengan pupuk kandang. Hanya 3 bahan itu Pak? iya. Oke, kemudian kalau ini Pak, untuk waktu penanamannya antara tanaman timun dan cabai itu apakah dibarengkan atau selisih berapa hari ini Pak? Kalau saya, menurut saya dan saya untuk praktek kali ini selisih 15 hari. Duluan mana Pak? Duluan timun. Duluan timun. Iya. Alasannya itu kenapa Pak? Alasannya kalau duluan cabai atau enggak selisih itu agak terlalu rimbun untuk cabenya. Oh, jadi daun timun itu nanti menutupi ya Pak? Iya. Menutupi Iya. karena pertumbuhannya lebih cepat timun. Kalau nanti bareng, jadi tanaman cabenya belum tumbuh maksimal tapi daun timun itu udah menutupi gitu Iya, ya, menutupi. Jadi nanti khawatirnya tingkat kelembapan mungkin jadi meningkat, serangan jamur juga menjadi lebih parah gitu Iya, ya, Pak ya. iya. Di selisihnya sekitar 15 hari. 15 hari. Kalau ini ditanam dari benih atau disemai terlebih dahulu Pak ini timunnya? Di polybag. Oh, dimasukkan ke polybag? Iya, polybag dulu. Perbedaannya dengan ditanam benih langsung itu apa Pak? Nah, perbedaannya antara lain, satu itu kalau disemai itu agak bagus, cuma kalau agak diteltek ya. Oh iya. Kalau sini Tanam benih mengatakan langsung? iya benih langsung, lokasi itu pertumbuhannya itu banyak gangguan. Contoh lain kalau sini siput dulu. Oh, Siput ya, siput. siput itu yang agak menyerang sangat. Jadi memakan pas waktu dia mau tumbuh itu dimakan itu Iya, ya Pak ya? iya. Dimakan. Jadi resikonya itu lebih tinggi. Lebih tinggi. Dari tingkat kematian atau dimakan oleh hama itu lebih tinggi kalau Iya. ditanam dari benih langsung gitu. Iya. Ya. Juga mungkin waktunya juga mungkin agak mundur itu ya Pak panennya kalau Iya. mau tanam benih langsung. Oke, jadi lebih memilih untuk disemai terlebih dahulu gitu. Ini satu lubang isi 2 ya Pak? ya? Isi 2. Kenapa kok tidak isi 1 saja ini Pak? Isi 1 itu bisa dikatakan kalau mati 1 masih 1 gitu. Bukan tumbuh 1000 tapi masih 1. Masih 1. Ada serepnya gitu. Kalau tanam cuma 1, kalau dimakan 1 ya udah habis. Iya, iya, Jadi gitu. ada sebagai jaga-jaga gitu. Iya, Kalau untuk varietasnya sendiri Pak, ini varietas apa ini Pak? kayak bagus. Timun bagus. Iya, dari Terus- produk MMT. Sebelum itu pernah menggunakan varietas lain Pak, atau memang baru menggunakan ini? Ya, udah merek-merek lain udah. Bedanya itu apa Pak antara timun bagus dengan varietas lain ini? Kalau yang lain itu perbedaannya ketahanan. Pertama, kalau misalnya petik itu agak terlambat, kalau dari produk MT atau bagus itu lebih tahan lama. Cuma kalau produk lain, timun produk lain itu agak kurang bagus. Warna itu. kurang Warnanya bagus. gimana Pak kalau timun bagus? Agak cantik ya. cantik. Agak cantik. Cantiknya itu gimana? Cantiknya itu hijau. Hijau tua itu. Pak. Iya, Hijau. iya. Jadi mungkin dari pengepul atau pembelinya itu juga lebih suka itu. Iya. Kalau yang tadi dimaksud lebih awet atau lebih tahan itu contohnya gimana? Maksudnya telat pemetikan itu lebih berani atau gimana Pak? Itu lebih berani kalau misalnya telat 1 hari 2 hari itu nggak terlalu pudar warnanya. Warnanya itu masih tetap masih, hijau. masih cantik ya. Kalau yang varietas langkewin mungkin cepat memutih atau menguning gitu ya Pak. Menguning, Jadi menguning. mungkin dari segi pembeli juga nanti kalau melihat kayak telat pemetikannya Iya, gitu. iya. Agak kurang disukai gitu. Tapi kalau untuk timun bagus lebih tahan gitu Iya. ya Pak.
Kalau dari segi produktivitas atau dari bakal buah itu gimana, Pak? Untuk bakal buah itu standar. Standar. Kalau misalnya terlambat 2 sampai 3 hari itu nggak terlalu besar. Oh iya. Ya, nggak terlalu besar. Cuma kalau merek lain itu agak membengkak. Ya, membengkak. Jadi kalau ini memang ukurannya itu relatif standar gitu ya, Pak. Standar. Meskipun telat pemetikan itu tidak menjadi langsung besar gitu, tidak, tapi tetap standar sehingga tetap masuk di pasaran gitu. Ya, cuma perbedaannya kalau terlambat 1-2 hari itu perbedaannya agak padat. Oh, jadi mungkin lebih berbobot jadi. Iya, agak padat. Padat ya, jadi isinya itu memang padat itu ya. Oke, jadi berarti sebelum ini pernah menanam dengan varietas lain, tapi dan pernah membandingkan dengan timun bagus ini. Kalau timun bagus ini sudah berapa kali, Pak? Saya sudah 3 kali. Oh, 3 kali. 3 kali. Berarti memang sudah sedikit cocok lah dengan ini. Sedikit cocok. Oke, kita kembali lagi ke tanaman timun bagus ini, Pak. Kalau saya melihat kan ini satu lubang diisi 2 tanaman ya, Pak. Iya. Diisi lubang 2 tanaman, kemudian kayaknya dirempel habis itu, Pak. Dari tunas air atau tunas anakan itu sepertinya dirempel habis. Apakah benar, Pak? Benar. Alasannya untuk apa ini, Pak? Alasannya kalau sini mengatakan cabang ya. Iya, cabang. Nah, kalau pakai cabang itu agak kurang bagus kan, dikarenakan yang bawah itu kurang berbobot. Berarti dari segi buah itu beda, Pak? Beda. Kalau tunasnya dipelihara itu nanti agak mengurangi. Oh, bukannya bakal buahnya lebih banyak tapi malah mengurangi. Malah mengurangi Tingkat keberhasilan gitu ya, Pak. Karena mungkin dari segi nutrisi yang kalau buahnya banyak otomatis yang makan juga banyak. Kalau nutrisinya sedikit jadi mungkin bengkong juga gitu, Pak. Kurang lurus. Oh, kurang lurus. Kalau ini memang sebagian besar lurus ya, Pak. Untuk yang TO-nya atau BS-nya itu juga mungkin bisa dikategorikan sangat minim ya, Pak. Kalau fokus di cabang utama. Kalau untuk waktu pemangkasan sendiri itu ada waktu tertentu atau tidak, Pak? Kapan itu dilakukan? Kalau saya melihat untuk tanaman kali ini, saya buahnya itu kalau sudah berumur 40-an. Jadi untuk masa panen baru kita pangkas. Oh, berarti tunas air itu tidak dipangkas sejak awal? Maksudnya ketika muncul terus langsung dipangkas itu tidak? Enggak. Oh, berarti memang sudah berbuah baru dipangkas. Iya. Kemudian kalau ini, Pak, ini daunnya ini juga dipangkas, ini baru saja atau bareng dengan pemangkasan tunas air itu, Pak? Duluan tunas air. Tunas air. Kalau daunnya baru juga ini? Baru juga. Ini manfaatnya untuk apa, Pak, kalau daunnya ini juga dipangkas ini? Itu untuk mengurangi hama ya? Mengurangi hama. Kelembapan bisa. Karena ini sudah fokus ke pembentukan buah gitu ya, pembentukan buah, kemudian pemeliharaan juga menjadi lebih enak, nyepray juga mungkin lebih irit ya. Lebih irit. Kalau bagian atas, Pak, itu ditopeng atau tidak pupusnya itu? Untuk kali ini saya tidak. Tapi biasanya iya? Biasanya iya, dikarenakan ya memang kondisi waktu dan tenaga yang kurang cukup. Keterbatasan tenaga? Iya. Tapi sebaiknya memang kalau waktu dan tenaganya ada itu lebih baik dipangkas pucuknya itu? Iya, dipangkas. Manfaatnya untuk apa itu? Manfaatnya untuk dipangkas itu memang kalau nggak dipangkas bakal buah itu banyak, tapi kurang berbobot, kurang aos gitu. Malah fokusnya mungkin di pertumbuhan ya, Pak? Tidak di pengisian buah. Iya. Gitu. Oke, sahabat petani semua, mungkin itu ya terkait dengan pemangkasan atau perempelan. Jadi beliau mutlak melakukan perempelan karena meskipun dirempel itu nanti tetap buah muncul di cabang utama ya, Pak ya. Di batang utama itu tetap ada buahnya. Kemudian kalau tidak dilakukan pemangkasan atau tidak di pruning, itu mungkin jumlah buahnya mungkin lebih banyak, tapi tingkat keberhasilannya itu menjadi lebih sedikit atau banyak buah yang mungkin rontok. Kemudian kalau terjadi buahnya itu ukurannya kurang stabil ya, Pak ya. Banyak yang bengkong atau nanti kalau di sini istilahnya jadi TO, jadi kurang maksimal. Jadi beliau dengan pertimbangan tersebut lebih memilih satu lubang diisi 2 tanaman, tapi nanti dipangkas habis tunas airnya. Dan disarankan kalau bagian atas itu kalau sudah tingginya sekitar berapa, Pak? 1 lanjaran atau berapa? Itu kan lanjaran itu 2 meter ya, 2 meter kurang 1/4. Jadi untuk masuknya itu mungkin 20, ini kisaran 1,5 ya. 1,5. Jadi kalau biasanya pemangkasan pucuk itu sejajar dengan ajir itu atau lebih, Pak, biasanya? Sejajar dengan itu. Ajir, biasa. Dan sejajar dengan ajir, dan itu untuk fokus ke pengisian buah. Biasanya kalau dilakukan pemangkasan itu nanti buahnya akan menjadi lebih
padat atau lebih berbobot lah. Iya. Kalau tidak dilakukan pemangkasan itu nanti akan fokus di pembentukan pertumbuhan, jadi tunasnya masih akan terus membentuk sulur atau terus bertumbuh. Tapi kalau itu dipangkas nanti akan fokus pada pengisian buah, jadi buahnya menjadi lebih berbobot dan lebih padat. Tentunya untuk tonase juga menjadi lebih meningkat. Kemudian ini Pak, kalau biasanya itu kan dilakukan dengan perawatan itu pemberian baik kocor maupun spray biasanya. Iya. Kalau untuk kocor sendiri Pak, ini sudah dilakukan berapa kali? Sebetulnya untuk perawatan untuk kocor itu setiap petik itu baru dikocor. Tapi untuk tanaman ini cuma satu kocoran, soalnya ya itu nggak ada waktu atau tenaga. Ini baru satu kali dikocor Pak? Iya. Ini serius loh Pak? Iya, cukup serius. Iya. Jadi memang baru sekali, padahal kalau di daerah lain itu mungkin seminggu bisa 2 kali. Iya. Bahkan mungkin kalau sudah pemetikan itu setelah petik biasanya langsung dikocor supaya buahnya lebih maksimal. Ini baru satu kali pengocoran? Satu kali pengocoran. Dari awal tanam sampai sekarang? Iya, betul. Cukup nekat ini, tapi hasilnya juga masih tetap memuaskan. Alhamdulillah. Sebenarnya berarti ini bisa lebih maksimal lagi ya Pak ya kalau pengocorannya rutin iya, ya Pak? Lebih bagus. Lebih bagus, tapi karena ini keterbatasan waktu dan tenaga sehingga baru dikocor satu kali. Satu kali. Kalau boleh tahu itu pakai apa Pak itu? Ultradap ya, pakai ultradap. Pakai ultradap Iya. ini. Di umur berapa itu Pak? Setengah bulan. Setengah bulan. Iya. Dan itu pertama dan terakhir ngocor. Iya. Setelah itu nggak dikocor lagi. Iya. Cukup nekat ini. Kemudian untuk mensiasati pemberian nutrisi, kalau di bawah dikocor hanya satu kali, itu apakah lewat daun atau gimana Pak? Lewat spray atau gimana itu? Itu pakai modern. Pakai modern itu. Pakai kalinet, ya pakai kalinet. Berarti kalau untuk pertumbuhan itu pakai modern itu? Iya. Itu dimulai dari umur berapa sampai berapa Pak? Itu dari umur 17 hari sudah pakai itu. Ya. Sampai 40-an itu. Sampai 40 Iya. pas mau buah itu? Iya. Oh, sampai menjelang sudah mulai muncul bakal buah itu masih tetap terus dipakai. Dosisnya berapa itu Pak? Untuk satu kali tank ukuran 16 liter itu kadang pakai 2 tutup, 3 tutup. 2 sampai 3 tutup. Iya. Berarti. Intervalnya berapa hari sekali Pak? 4 hari sekali. 4 hari sekali. Dengan penggunaan Morden atau Pyridoxine Magnesium Pirofosfat itu manfaatnya apa Pak kok menggunakan itu? Pakai Morden itu dari umur 17 hari untuk timun sampai menjelang mau petik itu tetap pakai Morden karena Morden itu untuk kelihatannya udah cocok dan perbedaannya antara dengan yang lain saya pilih Morden. Kalau dilihat dari tanaman atau dari daun itu apa yang membedakan Pak? Perbedaan daun itu agak lebih kuat. Lebih kuat? Lebih kuat. Kalau dari segi warna beda atau tidak Pak? Jelas beda. Bedanya beda. Gimana ini? Kalau warna pakai Morden itu agak hijau-hijau hitam. Hijau-hijau hitam. Jadi agak, kalau dilihat sekilas itu memang sudah beda, beda warnanya, kemudian ketebalan mungkin agak beda ya Pak? Iya. Jadi kalau Pak Yahya ini memang dari umur 17 sampai mau petik itu pakai itu terus. Pakai Morden. Dan memang lebih kuat ya. Iya. Itu hanya di tanaman timun atau kalau cabai juga menggunakan itu? Saya juga menggunakan. Berarti memang sudah cocok itu. Iya. Tadi juga mengatakan juga menggunakan kalinet. Kalinet itu dipakai mulai kapan itu Pak? Untuk cabai atau timun? Untuk timun. Untuk timun ya bersamaan. Bareng itu? Enggak, maksudnya itu waktu-waktu itu bersamaan. Enggak berbarengan antara Morden dan kalinet itu enggak. Cuma selisih. Di rolling atau gimana? Iya, di rolling. Atau setelah buah terus pakai kalinet, atau misalkan minggu ini pakai Morden, besok minggu pakai. Iya, seperti itu. Iya, seperti itu. Dari sejak kecil itu sudah rollingan itu ya? Iya. Iya. Kalau 4 hari pertama menggunakan Morden, berikutnya menggunakan kalinet, berikutnya Morden lagi, kalinet sampai sekarang. Iya. Kalau dosisnya sama Pak atau berapa itu? Saya pakai sama. Pakai sama. Itu alasannya untuk apa itu Pak? Kalau harus pakai kalinet kayak gitu, manfaatnya untuk apa yang Bapak rasakan? Untuk saya rasakan lebih tahan lama. Dari buahnya itu Pak? Iya. Buahnya menjadi lebih tahan lama. Berarti itu dipakai di tanaman timun juga iya, cabai juga iya? Iya. Tetap menggunakan tahan lama, dan mungkin kalau dari segi bobot karena lebih tahan lama mungkin secara struktur juga mungkin lebih padat ya Pak. Kalau lebih padat itu biasanya waktu simpannya juga menjadi lebih tahan lama atau menjadi lebih awet Pak ini kalau menggunakan kalium seperti itu. Di timun itu memang usia kan agak pendek ya. Tapi untuk di cabai sekalipun itu udah merah, udah mulai petik, saya tetap pakai itu. Iya. Kalau kayak di timun soalnya umur pendek gitu. Iya. Pendek ini.
Oke, jadi beliau itu mensiasati penggunaan nutrisi karena menyadari bahwa timun mosok kocor cuma 1 kali gitu. Yeah. Tentunya kan itu kekurangan nutrisi. Nah, untuk mencukupi nutrisi itu beliau menggunakan via spray, dan spray itu tentunya lebih hemat energi ya Pak, lebih hemat energi dan juga biaya karena hanya menggunakan sekitar 2 mili per liter untuk morden dan kalinya ya Pak ya. Itu dilakukan 4 hari sekali. Kemudian dibuat rolling ya Pak ya. Pemakaiannya tidak dijadikan satu tapi di rolling. Dengan penggunaan kombinasi bahan tersebut, beliau mengatakan bahwa daun itu warnanya lebih hijaunya itu lebih meyakinkan, lebih kuat, jadi lebih kuat terhadap serangan penyakit karena lebih tebal. Warnanya juga lebih hijau tua, jadi seperti memang lebih kuat dibanding dengan tidak menggunakan, dan beliau sudah menggunakan ini meskipun di tanaman cabai maupun di tanaman tanaman timun tetap menggunakan ya Pak ya. Oke Pak Yahya, tidak asik ya kalau kita membicarakan proses tapi kita belum menyampaikan hasilnya. Hasilnya saat ini sudah petikan keberapa ini Pak Yahya? Untuk hari ini sudah petikan ke-5. Petikan ke-5. Kalau boleh tahu dari petikan 1 sampai ke 4 itu dapat berapa ini Pak? Nggak bisa menghitung itu, jelas nggak bisa menghitung. Tapi kalau petikan saat ini kira-kira ini berapa ini Pak? Petikan ke-5 itu kisaran 12 sampai 15 ya. Kintal ya. Berarti lebih dari 1 ton ini. Ya. Kalau saat ini Pak, harganya ini sedang berapa ini? Ini harga sedang. Standar 4.000, 3.000. 3.000, 4.000. Ya. Termasuk udah bagus ya Pak ya, dibanding 1.000. Iya, syukurlah syukur. Jadi 4.000 sebenarnya memang sudah bagus, tapi karena kemarin pernah menyentuh di angka 7.000. Jadi 4.000 itu agak standar, tapi karena kemarin pernah menyentuh 7.000. Tapi untuk budidaya timun sebenarnya di angka 3.000, 4.000 itu sudah bagus ya Pak ya, apalagi cuma kocor 1 kali. Iya, udah nekat ya. Udah nekat. Perkiraan saat ini sedang petik, tapi memang sekarang belum selesai ya Pak ya. Kalau perkiraan mungkin sekitar dapat 1,2 atau 1,3 karena petikan kemarin dapat berapa Pak? 8 kintal ya. Sudah ada 8 kintal dan saat ini sepertinya mau lebih dan insya Allah lebih. Ya. Dan kalau boleh tahu Pak, ini 1 lubang tanam itu kira-kira isinya berapa buah ini? Untuk 1 lubang tanam itu 8 buah sampai 9. 8 sampai 9 buah. Iya. Pernah mencoba menimbang Pak, 1 buah itu kisaran berapa gram atau berapa on itu? Kemarin saya coba nimbang itu 3 buah itu mencapai 1,7. 1,7 on? Iya. Berarti lebih dari 5 on ya Pak ya, 1 buahnya. Kalau katakanlah 5 on saja, kalau 1 lubang kalau isi 8 berarti sekitar 4 kilo ya Pak. 4 kilo kali 4.000, 16.000 Pak. Berarti kalau dari segi nominal ya karena kita cuma tahu hasilnya, tidak tahu prosesnya Pak ya. Kalau tahu prosesnya tentunya juga ini juga melakukan proses yang modalnya juga tidak sedikit ya Pak ya. Dan kalau berbicara tentang hasil, siapapun pasti tergiur. Pasti tergiur. Tapi ya inilah adalah sebuah hasil dari sebuah proses. Jadi apa yang beliau sampaikan ini adalah real. Jadi beliau saat ini sudah petikan ke-5. Kalau dihitung 1 lubang tanam itu isinya itu sekitar 8 sampai 9. Tentunya ada yang kurang dan ada yang lebih, tapi beliau rata-rata lah kisaran itu seperti itu. Kemudian beliau sudah coba menimbang untuk ukuran buah yang standar, bukan memilih yang paling besar, tapi yang standar itu 3 buah 1,7 on. Dan kalau bisa dipermudah menghitungnya, katakanlah 1 buah itu isi 5 on, berarti kalau 1 lubang tanam itu dapatnya sekitar 4 kilo, 4 sampai 4,5 kilo. Dan untuk populasi ini ya nanti kalau lihat hasilnya nanti pasti kepengin lah. Itu Pak Yahya, sebelum kita akhiri video ini mungkin ada yang ingin disampaikan untuk sahabat petani semua Pak? Untuk sahabat petani semua, untuk wilayah Terpan khususnya Magelang, kami menghimbau kepada saudara-saudara petani kalau ingin mencoba untuk dari bibit bagus atau dari produk MMT ini di wilayah Bunggang Sari, Terpan, Kaliangke. Kalau ini maksudnya kalau penasaran dengan hasilnya, ini sekarang masih ada. Tapi kalau saat ini ya Pak ya, tapi kalau sudah 10 hari atau 14 hari ke depan ya mungkin, apalagi 1 bulan ke depan ya tanaman sudah nggak ada. Tapi ini sebenarnya bisa dibuktikan ya Pak ya. Ini tidak dibuat-buat, dan kalau penasaran bisa datang ke sini gitu ya Pak, bisa datang ke sini. Dan memang
saya juga takjub sih. Kalau ini ketinggiannya sekitar 1000 meter ya Pak ya. Iya. Sudah di atas 1000 meter di atas permukaan air laut. Saat tadi kita coba menghitung, jadi ini sudah termasuk dataran tinggi ya Pak. Iya. Ini sudah di lereng Sumbing. Sumbing. Oke, sahabat petani semua, mungkin itu ya yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelum saya akhiri, saya akan mencoba menyimpulkan apa yang telah kita bahas. Yang pertama, untuk tanaman timun ini ditumpang sarikan dengan tanaman cabai. Harapannya dengan tumpang sari ini modal yang dikeluarkan itu menjadi lebih minim karena bisa panen dari 2 tanaman. Selisih waktunya adalah sekitar 15 hari dan timun ditanam lebih dahulu supaya tidak terlalu menutupi dari tanaman cabai. Kemudian untuk varietas yang digunakan ini adalah varietas timun bagus. Kalau beliau membandingkan dengan varietas sebelumnya, timun bagus ini bisa dikatakan lebih awet. Lebih awet itu apabila telat pemetikan itu dari ukuran itu tidak membengkak, dari warna dia tidak cepat pudar, kemudian warnanya ini hijau mengkilap. Kalau beliau mengatakan cantik ya Pak. Iya, cantik. Jadi pengepul atau pembeli itu lebih suka untuk membelinya dan ukurannya standar. Kemudian beliau hanya melakukan pengocoran itu satu kali karena keterbatasan tenaga dan waktu. Tapi untuk mensiasati hal tersebut, beliau memberikan nutrisi itu via spray dengan penggunaan Morden, kemudian ditambah dengan Kalinet. Itu sampai saat ini alhamdulillah bisa mencukupi untuk kebutuhan nutrisi. Kemudian trik dari beliau untuk budidaya tanaman timun itu dianjurkan untuk disemai terlebih dahulu karena itu akan meminimalisir tingkat kegagalan khususnya daya tumbuh dan hama. Kemudian kalau bisa itu satu lubang diisi 2 tanaman, tapi nanti dilakukan rempel habis atau tunas airnya itu dipangkas semua. Manfaatnya adalah fokus buah itu di batang utama. Kalau buah terlalu banyak atau anakan terlalu banyak, itu nanti bakal buahnya lebih banyak, tapi tingkat keberhasilannya itu yang akan menjadi sedikit. Toh kalau nanti itu jadi buahnya itu biasanya bengkong, kemudian ukurannya tidak standar. Kemudian beliau juga menyarankan untuk bagian atas itu diusahakan ditopeng atau pangkas pucuk supaya nanti pengisian itu lebih fokus, pengisian buah menjadi lebih fokus karena tidak terus bertumbuh. Tapi kalau tunas bagian atas tetap dipelihara, itu nanti pengisian buah kurang maksimal, jadi agak sedikit keropong ya Pak ya. Jadi kurang padat. Dan mungkin itu ya yang bisa kami sampaikan. Kemudian untuk hasilnya ini per lubang tanam dengan isi 2 tanaman dengan perempelan di rempel habis itu sekitar rata-rata per lubang tanam itu sekitar 4 kilo. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan apabila video ini bermanfaat jangan lupa klik like, comment, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info-info terbaru dari kami. Terima kasih Pak Yahya, terima kasih sahabat petani semua. Salam mitra petani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.